atom oksigen di posisi karbon ketiga dan gugus fosfat yang berada di posisi atom karbon kelima. Adapun perbedaan antara RNA dengan DNA adalah terletak di cincin gula dari kedua molekul ini. RNA memiliki struktur cincin gula berupa ribosa, sedangkan DNA memiliki cincin deoksiribosa, di mana ribosa kehilangan satu atom oksigen di posisi karbon nomor 2, sehingga namanya berubah menjadi deoksiribosa, yang artinya ribosa yang kehilangan atom oksigen. Perbedaan lain adalah gugus basa, di mana pada DNA, gugus basa biasanya berupa guanin, adenin, timin, dan sitidin, sedangkan pada RNA, timin diganti dengan urasil. Sebenarnya, antara timin dan urasil pun tidak jauh berbeda bentuk molekulnya, seperti yang tampak pada gambar di layar. Struktur utama dari RNA polimerase ini terjaga atau identik di antara berbagai kingdom makhluk hidup. Di sini kita bisa menduga bahwa struktur utama ini sangat penting sehingga tidak mengizinkan terjadinya perubahan struktur akibat mutasi. Hampir bisa dikatakan bahwa mutasi pada bagian struktur utama ini bersifat letal atau mematikan. Kita lihat di sini, antara bakteri, archaea, dan eukariota memiliki bangun struktur utama RNA polimerase yang identik. Tampak pada gambar diwakili bagian berwarna biru. Strukturnya sama baik di prokariota, archaea, maupun eukariota. Adapun perbedaan yang muncul terjadi dikarenakan pada organisme yang lebih kompleks, yakni archaea dan eukariota, mendapat penambahan subunit tambahan, di mana eukariota memiliki struktur tambahan subunit yang paling banyak. Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bagaimana evolusi struktur RNA polimerase dari makhluk sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Seperti dijelaskan tadi bahwa reaksi yang dikatalisasi oleh RNA polimerase adalah dengan membentuk ikatan fosfodiester antara dua gugus nukleotida. Di sini pada kristalografi tampak bagaimana enzim menempatkan dua gugus nukleotida di situs katalitik enzim. Dengan menempatkan reaktan sedemikian rupa dan dibantu oleh kofaktor berupa ion magnesium, maka reaksi pembentukan ikatan kovalen fosfodiester dapat dibentuk oleh RNA polimerase. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke tahapan proses transkripsi DNA. Secara umum, tahapan transkripsi DNA terdiri dari 3. Pertama adalah tahap inisiasi, di mana proses ini terjadi saat RNA polimerase berikatan ke bagian promoter dari gen. Kejadian ini merupakan sinyal untuk DNA dibuka, sehingga enzim bisa membaca urutan basa dan membuat salinan basa DNA dari gen menjadi RNA. Kedua adalah elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Satu persatu nukleotida ditambahkan dan RNA bertambah panjang. Pada tahap inisiasi, proses sintesis RNA akan berjalan lambat. Namun setelah masuk fase elongasi, reaksi ini akan berlangsung lebih cepat. Ketiga, fase terminasi, yaitu penghentian proses transkripsi DNA. Hal ini terjadi saat RNA polimerase menemui kode codon stop yang menandakan tempat berakhirnya dari gen. Mari kita Ntar kita sambung lagi ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat sama-sama gitu, sama seperti replikasi bahwa proses transkripsi ini dimulai dengan tahap inisiasi, kemudian ada fase elongasi, kemudian ada fase terminasi. Jadi sama. Nanti kalian silahkan buat sendiri resumenya ya. Kalau replikasi seperti apa tahap inisiasinya, kalau elongasi seperti apa, kemudian terminasinya seperti apa, ya. Nah, mungkin saya hanya akan reminding saja karena kalian juga sudah dapat di biologi sel ya tentang aliran informasi genetik ini. Jadi, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai, silahkan langsung dipotong aja apa yang saya sampaikan gitu ya, nanti kita bisa diskusi. Atau emang saya yang nggak update ya. Nah, ini adalah mekanisme dasar sintesis RNA. Jadi ketika kita ngomong sintesis RNA, artinya kita bicara tentang proses transkripsi. Pada sintesis RNA itu ada faktor-faktor yang mengendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. Kalian udah ingat ya?
bahwa kalau kita bicara gen, kita udah nggak bicara DNA secara umum lagi ketika kita sudah mulai ngomong transkripsi dan translasi, tapi kita sudah mulai bicara gen. Karena kalau tidak membutuhkan proteinnya, maka gen itu tidak akan diproduksi. Jadi proses transkripsi dan translasi tidak akan terjadi. Tetapi begitu proses transkripsi terjadi, saya mohon maaf, saya lupa nge-record, saya record dulu ya. Oke. Nah, ketika proses transkripsi dimulai, maka ini akan langsung berjalan menuju tahap translasi sampai dengan terbentuknya protein. Itu bedanya dengan replikasi. Ya, kalau replikasi dilakukan apabila sel membutuhkan memerlukan pembelahan sel. Karena setiap kali pembelahan sel harus dilakukan pembelahan nukleus juga, dan ketika nukleus membelah artinya apa? DNA harus direplikasi juga. Begitu rentetannya ya. Nah, kemudian ya ketika ada faktor-faktor yang inisiasi transkripsi menempel di promoter gitu ya. Kita ingat promoter itu ada di bagian hulu upstream ya. Oke, kalau ada yang bersama-sama tolong pakai headset ya. Kemudian di downstream dari promoter itu itulah yang kita sebut dengan gen yang nanti akan dibaca untuk ditranslasi menjadi protein. Kemudian nanti ada bagian terminatornya yang terdiri dari beberapa urutan nukleotida. Kalau tadi dikatakan akan menemui codon stop, itu nggak benar di sana kalau transkripsi ya. Ketika transkripsi apa yang terjadi adalah adanya bentuk hairpin yang menutup yang menjadi loop sehingga transkripsi nggak berjalan. Ya. Nah, penempelan faktor-faktor transkripsi ini akan menyebabkan terbentuk kompleks promoter yang terbuka, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka DNA yang awalnya untai ganda tetap harus didegradasi menjadi untai tunggal karena hanya bagian yang 3 aksen 5 aksen saja yang nanti ditranskripsi. Kenapa? Karena sama seperti replikasi, polimerase pada saat transkripsi itu berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen. Pegang itu ya. Nah, ketika proses elongasi berjalan yang akan mencetak RNA itu adalah RNA polimerase. Gitu. Bedanya ada di sini juga. Jadi kalau di replikasi kita pakai DNA polimerase untuk memperbanyak DNA ya karena yang dibuat adalah DNA gitu ya. Nah kalau di ini RNA polimerase, jadi kalian nggak susah untuk belajarnya. Nah, ketika hasil sintesis sudah selesai, maka proses terminasi transkripsi ditandai dengan pelepasan RNA polimerase. Jadi tandanya, sinyalnya transkripsi harus mulai ketika apa? Ketika RNA polimerase sudah mulai menempel di promotor. Ya, itu diingat. Nah, beberapa karakteristik kalau secara kimiawi sintesis RNA itu adalah ini. Ada prekursornya, ya. Prekursornya adalah nukleotida-nukleotida yang masih berbentuk trifosfat. Ya. Kemudian reaksinya sama, 5 aksen, 3 aksen, tadi urutan RNA-nya ditentukan oleh cetakannya. Jadi apapun yang terbaca di DNA, itulah yang nanti akan dicetak menjadi RNA. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya salah satu untai ganda DNA yang berperan sebagai template untuk terjadinya transkripsi RNA. Dan itu bagian yang mana? Yang 3 aksen, 5 aksen. Kenapa? Karena ini balik lagi, prinsip polimerisasi adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya. Hasil transkripsinya berupa molekul RNA untai tunggal. Maka inilah yang kemudian kalau di eukariot gitu ya, karena proses translasi nanti akan berjalan di sitoplasma, maka ada proses post transkripsi namanya, ya. Jadi setelah transkripsi berjalan terbentuk satu untai RNA, maka untuk menjamin bahwa RNA ini akan stabil untuk bisa ditranslasi secara utuh, maka akan ada proses post transkripsi untuk si RNA yang terbentuk ini siap
dibawa ke sitoplasma. Tetapi bagaimana kalau di, mmm, prokariot, proses transkripsi dan translasi berjalan bersamaan. Gitu ya. Jadi begitu, DNA itu nanti ditranskripsi, maka proses translasi harus langsung segera berjalan. Kenapa? Karena di eukariot kita nggak punya, mereka nggak punya nukleus, jadi semuanya berjalan di plasma. Nah, apa yang istimewa pada gen-gen prokariot? Kita sama-sama tahu bahwa makhluk-makhluk prokariot itu adalah makhluk-makhluk yang, relatif, DNA-nya kecil gitu ya, jadi whole genome-nya sendiri kecil sehingga mereka harus mengefisiensikan gen-gen mereka, dan mereka punya cara mengorganisasi gennya. Salah satunya adalah caranya dengan struktur operon. Operon ini adalah, organisasi beberapa gen struktural gitu ya, yang nanti ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. Kalau kita di, eukariot gitu ya, di manusia terutama, satu gen biasanya promotornya cuma satu. Jadi ketika nih promotornya diaktifasi gitu ya, polimerase menempel di promoternya, otomatis yang terekspresi itu adalah gen yang ini aja, gitu. Nah, bedanya lagi kalau di, eukariot, satu protein itu bisa dibentuk dari beberapa gen pada beberapa kromosom. Jadi, ya nanti, bisa di-arrangement lagi gitu, seperti misalnya antibodi. Antibodi itu, struktur pembentuknya itu ada di kromosom yang berbeda. Itu bedanya dengan prokariot. Kalau prokariot, mereka untuk efisiensi justru gitu ya, beberapa gen, biasanya ini gen struktural, mmm, itu justru ekspresinya dikendalikan oleh satu promoter saja. Sehingga apa, ketika yang satu gen diproduksi menjadi protein, gen-gen berikutnya juga harus diproduksi, ya. Nah, ini contohnya, operon model gitu ya. Jadi, regulatory sequence-nya itu ada di depan. Gitu. Jadi di dalam di sequence operator nanti akan ada, bagian regulatorinya gitu ya. Sementara gens-nya itu gennya ada beberapa SG1, SG2, SG3 gitu misalkan. Ini service gen gitu ya, structural gens ya. Nah, bagaimana mereka mengaturnya? Ini ada, proses on off gitu dan kita harus, punya inducer untuk menyebabkan gitu ya. Nanti, indusernya akan menginduksi agar RNA polimerase nanti, ada di sini. Pada saat normal ada represor yang menempati bagian regulator gen ini sehingga gen-gen ini tidak terekspresikan. Tetapi kalau ini butuh diekspresikan artinya apa? Ada induser yang membuat represor yang ada di sini itu akan terlepas kemudian nanti akan, RNA polimerase bisa nempel di operator gitu. Baru nanti ini akan berjalan prosesnya. Nah, RNA polimerase gitu pada, prokariot, mereka akan mengkatalisis sintesis keseluruhan tipe RNA, baik mRNA, rRNA, maupun tRNA, ya. Karena semua ini dibutuhkan untuk apa? Untuk proses translasi. mRNA gunanya apa? Dia membawa, sinyal, sinyal, membawa pesan yang harus ditranslasi menjadi protein. Ya. Nah, kemudian rRNA gunanya apa? rRNA inilah yang nantinya merupakan ribosom RNA yang akan menginisiasi dan mengkatalisis, proses polimerase asam amino. Nah, tRNA seperti namanya, T ini karena transfer RNA ya. tRNA inilah yang nanti akan mentransfer asam amino yang benar sesuai dengan urutan antikodonnya, ya. Nah, ketika kita belajar nanti, kita belajar farmakoterapi untuk mikroba begitu ya, ini kan, prokariot ya, dan mikroba itu banyak yang prokariot. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa rifampicin, mudah-mudahan kalian sudah tahu rifampicin ini adalah antibiotik yang biasa kita gunakan pada, eee, infeksi tuberkulosis gitu ya. Nah,
Apa yang dikerjakan oleh rifampicin adalah dia menginhibisi RNA polimerase secara in vitro dan memblok sintesis ke semua ini secara in vivo. Jadi itu sudah dibuktikan. Sehingga ketika pasien TBC gitu ya, pasien tuberkulosis nanti minum rifampicin, artinya antibiotik itu akan memblok proses sintesis protein yang terjadi pada mikrobanya, gitu. Diinhibisinya di mana? Diinhibisinya di RNA polimerase ini, sehingga pada proses transkripsi pun tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena RNA polimerase-nya akan dihambat sehingga tidak dapat menempel pada bagian promoter dari DNA, salah, ya benar, DNA mikrobanya, gitu. Dan kemudian karena kita berproses, kalian mudah-mudahan sudah ada informasi tentang tuberkulosis gitu. Pasien TBC sekarang sudah sangat banyak yang resistensi terhadap rifampicin. Penelitian saya pun di sana gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan resistensi terhadap rifampicin, apa yang terjadi pada mikrobanya adalah RNA polimerasenya sudah mutasi. Sehingga apa? Sehingga rifampicin-nya nggak bisa bekerja pada situs yang seharusnya mereka bekerja di RNA polimerase ini. Gitu. Jadi itu salah satunya gunanya gitu kalian belajar ini ya, sehingga kalian paham, oh kalau RNA polimerase mikrobanya diblok gitu, diinhibisi, salah satunya dengan rifampicin, artinya proses translasi nggak berjalan. Artinya proses pembentukan protein yang mereka butuhkan nggak akan berjalan dan mereka nggak bisa arrangement mikroba baru. Mereka nggak bisa membentuk struktural protein maupun fungsional proteinnya gitu. Ya, oke. Nah, kalau RNA polimerase pada eukariot gitu ya, itu ada 3 macam, ada 1, 2, dan 3. Hmm. Nah, ini informasi tambahan aja ya. Ini informasi tambahan saja. Nah, ini kita akan lanjutkan pada proses transkripsi. Nanti kalian tonton sendiri videonya, saya akan berikan PowerPoint-nya ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah proses transkripsi ya. Kita sudah lihat, kita sudah tahu bahwa ini akan ada RNA polimerase yang nempel di starting point-nya. Masih ingat starting point-nya apa? Tata box itu ya. Jadi ada urutan TA-TA yang menjadi penanda di mana promoter RNA polimerase bisa menempel. Nah, apa yang terjadi adalah di sana gitu ya, di bagian promoter yang awal terjadi, itu akan ada degradasi, apa sih, pembukaan untai ganda itu, unwound DNA gitu ya. Sehingga nanti RNA primer bisa mulai menempel. Semua proses itu membutuhkan untuk asam nukleat, RNA dan DNA gitu ya, untuk memperpanjangnya perlu selalu pakai primer. Ya, jadi nanti ada primer yang nempel, jadi hampir sama ada bubble-nya gitu ya, menyerupai bubble gitu, dan ini yang akan nanti terus dibuka, kemudian elongasinya mengikuti. Ya, dan RNA transkrip yang terbentuk nanti dia akan keluar dari bubble-nya seperti ini. Nah, ketika sudah sampai di tahap terminasi di sini gitu ya, kan gambarannya kan ini adalah bagian gennya yang biru tua. Nah, ini baru akan terbentuk completed RNA transkrip yang 5 aksen ke 3 aksen. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan. Nah, untuk di eukariot, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti akan ada perubahan dan proses post transkripsi. Nah, apa yang terjadi gitu ya? mRNA yang sudah terbentuk dari hasil transkripsi itu kalau di eukariot kita sebut dengan pre-mRNA molecule gitu ya. Kita harus modifikasi. Kenapa? Karena nanti dia harus keluar dari inti sel untuk menuju sitoplasma, dan di sini akan sangat banyak ada, kalau nanti kalian belajar imunologi, kalian akan tahu bahwa
di sitoplasma ini ada cukup banyak enzim yang bisa memotong-motong protein asing dan molekul yang asing itu. Jadi perlu RNA yang terbentuk ini perlu diamankan. Apa yang dilakukan gitu, Tuhan sudah sangat luar biasa untuk memberikan proses ini pada kita gitu ya. Akan ada modifikasi di ujung 5 aksennya dengan pembentukan cap. Capnya ini terdiri dari nukleotida guanin gitu ya, dengan trifosfatnya gitu ya. Sini ada 5 action cap kita bilang, kemudian ada untranslated region di sini ya. Jadi ini cukup panjang tuh. Nah, kemudian di belakangnya juga nanti akan ada adenylation sinyal gitu yang terdiri dari sekitar 20 sampai 250 nukleotida adenin. Ini kita sebut dengan poly A tail gitu. Jadi ini nanti yang akan melindungi si protein coding segmen ini supaya apa? Tetap stabil ketika dibawa ke dalam sitoplasma. Ya. Jangan tanyakan saya kenapa kok di depannya harus guanin, belakangnya adenin, nggak dibalik aja. Yang saya tahu kalau yang guanin itu karena mereka, lebih kuat ikatannya satu dengan yang lainnya, sehingga ketika ditaruh di depan gitu ya, sebelum, nanti dimulai, translasinya ini harus dihilangkan dulu, ya. Oke, itu mRNA, prosesnya mRNA, transkripsi pembentukan, mRNA dari DNA untai tunggal. Sampai sana ada yang, ingin didiskusikan? Ininya siapa? Mmm, kormanya siapa? Ini terakhir ya dengan saya ya? Hari ini terakhir dengan saya? Izin menjawab Ibu, nggih Ibu, hari ini terakhir materinya dengan Ibu. Oke, berarti kita agak ngebut ya, sampai jam berapa waktu saya? Kalau jam 12 mulai jam berapa saya harus akhiri ini? Sampai jam 1.40 Ibu. 14.30 ya? Bener nggak? Kalian kalau belum makan boleh sambil makan, tapi tetap ada di ruangan ini ya. Oke ya, mungkin saya agak cepat, tapi rasanya nggak perlu terlalu cepat sih. Oke, boleh kita lanjutkan video yang tadi? Boleh ya, sambil kalian silakan makan dulu, ini udah jam waktunya makan. Sambil kita nonton bareng-bareng aja, saya sih nggak makan. Oke. Kita lanjutkan dulu yang tadi ya. Jadi apa yang saya jelaskan itu udah ada di sini. Kita mulai. Halo semua, pada kesempatan kali Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya? Oh, enggak, sampai sini. Oke. mana yaitu Jadi inisiasi saya transkripsi DNA pada ulangi tadi bakteri. yang sudah saya Di tahap awal inisiasi, pada dasarnya, sel harus mengetahui letak dari gen yang harus ditranskripsikan. Dari serangkaian kode informasi di dalam DNA, sel harus memilih bagian DNA yang tepat untuk ditranskripsikan. Ternyata terdapat sistem kode di dalam DNA yang menjadi petanda awal mula dari suatu gen. Kode ini terdapat di bagian DNA non-coding. DNA non-coding adalah bagian DNA yang tidak ditranskripsikan. Dahulu bagian non-coding ini dinamai sebagai DNA sampah atau junk DNA. Karena waktu itu fungsi dari DNA non-coding ini belum diketahui. Tentu saat ini kita tahu bahwa hal ini merupakan istilah yang salah. Bagian DNA non-coding ternyata memiliki banyak fungsi penting, terutama sebagai regulator ekspresi dari gen. Fungsi dari DNA non-coding ini tergambar dari proporsinya berbanding dari DNA yang dikodingkan.
Sebagai gambaran, 20% dari total genom DNA prokariota dari bakteri adalah DNA non-coding. Adapun genom manusia, 98% berupa DNA non-coding. Dampak regulasi dari DNA non-coding ini dapat terlihat pada individualisasi setiap manusia. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakter yang khas. Hal ini diperankan oleh fungsi DNA non-coding, misalnya mengatur perbedaan antara individu seperti warna rambut, tinggi badan, kontur kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Banyak dari mekanisme khusus ini yang masih perlu diteliti dan dipelajari. Nah, seperti disinggung sebelumnya, pada DNA non-coding ini terdapat petanda alamat atau letak dimulainya gen. Jadi ketika sel mencari tahu letak dari gen yang akan diaktifasi, maka sel akan mencarinya di bagian non-coding dari DNA yang letaknya tidak jauh dari gen tersebut berawal. Selain sebagai petanda letak gen, bagian non-coding yang paling dekat dengan suatu gen juga menandakan titik dimulainya transkripsi. Ini adalah bagan yang menggambarkan hubungan posisi gen dengan area DNA non-coding di sekitarnya. Di sini perhatikan bagian strand DNA yang di atas yang merupakan coding strand, sedangkan yang di bawah adalah template strand. Kode yang menandakan titik awal suatu gen dinamakan promoter. Promoter letaknya di sisi sayap 5 aksen dari gen. Promoter ini terbagi menjadi dua segmen di mana posisi promoter terdekat dengan gen sekitar 10 basa nukleotida dinamakan tata box. Dinamakan demikian karena di tempat tersebut terdapat pola nukleotida yang terdiri dari susunan nukleotida timin dan adenin yang berulang. Tata box ini penting karena bagian ini yang akan dikenali oleh faktor transkripsi. Pada bakteri, faktor transkripsi ini dikenal dengan faktor sigma, sedangkan pada eukariota dinamakan TBP atau tata binding protein. Adapun pada bagian yang kedua merupakan sinyal lanjutan dari tata box yang digunakan oleh faktor transkripsi untuk menandai awal mula dari gen yang akan ditranskripsikan. Di sini akan diperlihatkan proses urutan inisiasi transkripsi DNA pada bakteri. Dimulai dengan saat faktor transkripsi yaitu faktor sigma mengenai regiopromoter dari gen. Saat faktor sigma mengikat bagian promoter, maka faktor transkripsi ini akan membantu docking atau penempelan enzim utama dari proses transkripsi DNA yaitu RNA polimerase. Setelah docking, RNA polimerase kemudian akan menjalankan fungsi enzim helikase untuk membuka DNA. Jadi berbeda dari DNA polimerase, RNA polimerase dapat menjalankan proses helikase secara mandiri tanpa dibantu enzim helikase yang khusus. Setelah terbuka, kemudian proses sintesis RNA dapat dimulai. Setelah itu akan masuk ke fase elongasi. Saat inisiasi, waktu beberapa rantai RNA baru dibuat, kecepatan reaksi yang dijalankan oleh RNA polimerase berjalan lambat. Apabila tidak ada hambatan dan RNA yang baru terus memanjang, faktor sigma kemudian akan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, maka transkripsi masuk ke fase elongasi. Fase elongasi ini reaksi pembentukan dan pemanjangan RNA akan berjalan jauh lebih cepat. Kemudian transkripsi DNA akan masuk ke fase terminasi. Fase ini dimulai ketika RNA polimerase membaca bagian ujung dari gen. Bagian ujung dari gen ini unik karena RNA yang dibentuk dari salinan ujung gen ini akan membentuk struktur hairpin seperti pada gambar. Struktur ini akan mengubah struktur RNA polimerase seakan-akan mempersiapkan proses transkripsi untuk berhenti. Transkripsi DNA akan benar-benar berhenti ketika RNA polimerase sampai ke codon stop, yaitu antara UAA, UAG, atau UGA. Setelah sampai di codon stop, maka RNA polimerase maupun RNA yang dihasilkan akan dilepas. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana transkripsi DNA terjadi pada eukariota. Sebetulnya tahapannya secara garis besar sama, namun ada perbedaan yang cukup mencolok. Kita mulai dengan melihat proses inisiasi transkripsi DNA pada eukariota. Untuk promoter pada eukariota juga terdiri dari dua bagian, di mana di bagian yang paling dekat dengan gen berupa tata box. Perbedaannya terletak di faktor transkripsi. Pada bakteri atau prokariota, faktor transkripsi ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, hanya berupa satu protein tunggal yaitu faktor sigma. Adapun pada eukariota, terdapat paling sedikit 6 jenis protein yang dinamakan kelompok faktor transkripsi umum atau general transcription factors. Pada tahap awal, faktor transkripsi umum yang masuk ke promoter dan berikatan dengan tata box
adalah protein TF2D yang memiliki domain TBP atau tata box binding protein di protein tersebut. Setelah protein ini berikatan dengan DNA, kemudian diikuti dengan rekrutmen protein lain, yaitu TF2B yang ikut mengikat DNA bersama-sama dengan TF2D. Setelah itu secara bersamaan masuk RNA polimerase 2, protein TF2F, TF3E, dan TF2H. Di gambar ini kita lihat bahwa RNA polimerase 2 memiliki ekor atau ekstensi protein yang dinamakan CTD atau C-terminal domain. CTD ini pada manusia berupa 52 tandem repeat dari 7 sekuens asam amino yang memanjang dari struktur inti RNA polimerase 2. Setelah kompleks besar ini tersusun, akan terjadi dua hal. Pertama adalah fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada CTD, dan yang kedua mulainya aktivitas helikase dari RNA polimerase 2. Setelah itu terjadi pelepasan sebagian dari faktor transkripsi umum sehingga tersisa RNA polimerase 2 dan protein TF2D yang kemudian akan memulai aktivitas sintesis RNA. Kita lihat di sini bahwa faktor transkripsi di eukariota terdiri dari banyak subunit protein. Lebih jauh lagi, pada eukariota juga terdapat protein lain yang ikut mengatur inisiasi dari transkripsi DNA. Protein ini berupa mediator yang dipengaruhi oleh protein aktivator dari transkripsi, di mana protein aktivator ini mengikat terlebih dahulu bagian lain dari DNA. Jadi di sini tampak bahwa ekspresi gen ini juga dipengaruhi oleh bagian DNA lain yang jauh letaknya dari gen tersebut. Selain itu, pada mediator juga menyediakan tempat menempelnya dari histone modifying enzim dan chromatin remodeling kompleks. Hal ini dikarenakan transkripsi juga harus berhadapan dengan kompleks kromatin dan protein histon yang bersama-sama berikatan dengan DNA di inti sel. Jadi jelas bahwa proses inisiasi transkripsi DNA pada eukariota jauh lebih kompleks daripada inisiasi transkripsi pada bakteri atau prokariota. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa pada eukariota, mRNA yang dihasilkan terlebih dahulu mengalami modifikasi atau pematangan. Kita lihat perbandingannya di layar. Pada prokariota, setelah mRNA terbentuk, maka proses selanjutan berupa translasi atau sintesis protein dapat langsung terjadi. Tetapi pada eukariota, sebelumnya mRNA mengalami proses modifikasi, yaitu berupa pemasangan capping di ujung 5, splicing dari intron, dan poliadenilisasi di ekor 3 dari mRNA. Selain itu, pada eukariota, mRNA yang telah mengalami modifikasi tadi juga harus ditransport dari nukleus ke sitoplasma untuk diteruskan ke proses translasi menghasilkan protein. Mari kita bahas bentuk modifikasi pertama, yaitu penambahan capping di ujung 5 dari mRNA. Nah, ini adalah bentuk umum mRNA dari eukariota. Kita lihat di ujung 5 terdapat capping, yaitu berupa ditambahkannya gugus metil guanosin. Kita perbesar ujung 5 dari mRNA, dan di sini metil guanosin terlihat menempel pada gugus fosfat dari mRNA. Nah, metil guanosin sendiri merupakan guanosin yang dimodifikasi dengan menambahkan gugus metil ke molekul guanosin tersebut. Apa tujuan penambahan capping ini? Salah satu peranannya adalah bahwa capping membedakan mRNA dengan RNA lain hasil dari RNA polimerase 1 dan 3. Dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa RNA polimerase pada eukariota ada 3, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. Ketiganya memproduksi RNA, namun untuk mRNA yang akan ditranslasikan menjadi protein, seluruhnya diproduksi oleh RNA polimerase 2. Adapun RNA polimerase 1 dan 3 tidak ditranslasikan menjadi protein, akan tetapi diarahkan baik menjadi riboprotein atau menjadi ribozim, misalnya RNA ribosom. Untuk lebih detail tentang ketiga RNA polimerase pada eukariota ini dapat disimak di link atau tautan artikel di pojok kanan atas dari layar. Kita lanjutkan ke modifikasi kedua, yaitu splicing intron. Maksudnya adalah membuang bagian intron dari pre-mRNA. Saya gunakan istilah pre-mRNA di sini untuk menunjukkan pada mRNA yang belum dimodifikasi. Intron adalah segmen gen yang tidak ditranslasikan,
Kita lihat di bagian ini bahwa gen ada bagian yang tidak ditranslasikan, dinamakan ekson, dan bagian yang dibuang atau splicing yaitu intron. Adapun banyaknya ekson dan intron bervariasi dari satu gen ke gen lainnya. Di sini contohnya ada 2 gen. Pada gen beta globulin pada manusia hanya ada 3 ekson, sedangkan gen faktor koagulasi faktor 8 pada manusia terdapat sampai 25 ekson. Nah, bagaimana cara melakukan splicing? Terdapat alat khusus berupa kompleks protein, yakni spliceosome yang dinamakan snRNP atau Small Nuclear Ribonucleoprotein. snRNP ini merupakan ribozim di mana situs katalitiknya berupa molekul snRNA dan dilengkapi dengan molekul protein penyerta sehingga membentuk kompleks ribonukleoprotein. Adapun mekanismenya adalah snRNP akan mengenali kedua ujung intron, kemudian melakukan reaksi pemutusan dan dilanjutkan penggabungan kedua ujung ekson. Sedangkan intron akan dikeluarkan membentuk molekul berupa lariat atau RNA yang membentuk simpul seperti tali lasso dengan nukleotida adenin yang khusus berada di titik simpul dari lariat tersebut. Bagaimana snRNP mengenali kedua ujung intron ini? Seperti sebelumnya terdapat kode unik khusus di kedua ujung intron sebagai penanda, ditambah satu kode di tengah yang menandakan nukleotida adenin yang khusus yang menjadi tempat simpul dari lariat. Ketiga tempat ini akan dikenali oleh subunit dari spliceosome seperti pada gambar, yang kemudian diikuti perubahan bentuk yang memungkinkan ujung 5 dari intron didekatkan ke nukleotida adenin yang khusus di tengah dari intron. Setelah itu, snNRP akan memotong perbatasan intron dengan ekson di ujung 5 dan ujung tersebut ditransfer ke nukleotida adenin membentuk simpul. Setelah itu, ujung 3 dari intron yang berbatasan dengan ekson juga akan diputus dan snRNP kemudian menggabungkan kedua ujung dari ekson, sedangkan intron akan dilepas berupa lariat. Kenapa ada intron pada eukariota? Sebenarnya lariat tersebut difungsikan sebagai regulator gen. Selain itu, pada genom eukariota terdapat fenomena alternatif splicing yang bertujuan untuk efisiensi dari genom. Maksud alternatif splicing yaitu bahwa satu gen dapat melalui beberapa jenis pola splicing. Tampak pada gambar contoh adalah gen alpha tropomyosin manusia yang memiliki beberapa pola alternatif splicing. Setiap alternatif splicing ini terjadi pada sel yang berbeda dan menghasilkan jenis protein yang berbeda. Jadi, satu gen dapat menghasilkan berbagai jenis protein. Nah, ternyata ada kemungkinan adanya kesalahan atau error pada splicing RNA. Terdapat 2 jenis kesalahan, yaitu exon skipping, di mana satu exon ikut terpotong dan terbuang. Dan yang kedua, cryptic site splice selection, yaitu kesalahan tempat terjadinya memilih tempat splicing. Ada beberapa strategi sel mengurangi tingkat kesalahan ini, di mana salah satunya adalah strategi definisi ekson. Maksudnya sel akan segera mengenali ekson karena terdapat bentuk khusus atau penanda khusus pada ekson. Pertama adalah keseragaman bentuk ekson. Jadi kebanyakan ukuran ekson ini relatif lebih seragam dibandingkan dengan intron. Seperti tampak pada data bahwa ukuran ekson relatif lebih seragam dibandingkan dengan intron. Misalnya terjadi kesalahan splicing, tentu akan menghasilkan ekson yang lebih pendek atau lebih panjang dari biasanya, sehingga sel akan mengenali mRNA yang defektif tersebut dan mRNA akan dihancurkan. Selanjutnya dengan memanfaatkan protein SR. Jadi protein ini bertugas mengenali ekson. Bagian intron tidak dikenali oleh protein SR. Dengan cara ini sel akan mengenali mRNA yang salah melakukan splicing. Namun kesalahan ini ada yang terjadi akibat mutasi pada gen. Oke, tadi, yang belakangan itu udah tentang penyakit, jadi, rasanya kita nggak akan, sampai ke sana belajarnya. Oke ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses, splicing, lupa menjelaskannya, maaf. Eee, jadi ketika, mmm, mRNA ini sudah ditranslasi, kalau di eukariot itu ada ekson, ada intron gitu ya, nanti, ekson-eksonnya akan dihilangkan. Nah, dulu kita belajar kita nggak tahu ekson itu untuk apa sih, kok kayaknya nggak ada gunanya, padahal itu bagian yang penting sebenarnya. Karena ternyata,
banyak penyakit gitu yang pada manusia, kemudian terjadi resistensi, ternyata resistensinya itu disebabkan oleh adanya ekson-ekson yang overlapping seperti itu. Nah, itu pelajarannya beda lagi nanti ya. Oke, mudah-mudahan transkripsi sudah clear. Nah, kita lanjutkan dengan translasi ya. Oke. Nah, kita sudah belajar bagaimana transkripsi berjalan, bagaimana replikasi berjalan. Nah, yang terakhir untuk proses sintesis protein ini adalah transkripsi. Ya. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah pada tahu gitu ya, bahwa pada saat kalau asam nukleat itu urutannya terdiri dari 4 macam basa gitu ya. Jadi building block-nya baik RNA maupun DNA itu adalah asam nukleat. Salah. Nukleotida dan mereka merupakan polimer asam nukleat gitu ya. Jadi DNA dan RNA itu adalah sama-sama molekul besar asam nukleat. Nah, building block-nya adalah nukleotida. Nah, bagaimana dengan protein gitu ya, protein building block-nya adalah asam amino. Terus bagaimana nih tubuh bisa menerjemahkan dari asam nukleat itu menjadi asam amino ya. Nah, disinilah yang Tuhan selalu bekerja dengan cara yang unik gitu ya. Kalau kita mikirin mungkin kita nggak akan pernah berpikir ke sana gitu ya. Karena cuma research. Kita cuma research gitu. Jadi apa yang sudah ada kita ingin hanya temukan kembali kenapanya. Nah, pada proses translasi ini gitu, asam nukleat, nukleotida 4 huruf itu yang ATGC itu ya. Kalau di RNA berarti AUGC ya itu akan diterjemahkan menjadi 20 asam amino. Ya, jadi huruf alfabet protein nanti kita sebutnya. Jadi yang kita lihat berfisik itu adalah sudah dalam bentuk protein yang merupakan molekul besar, salah satu molekul besar dalam tubuh kita. Nah, kalau DNA direplikasi itu terjadi di nukleus, kemudian transkripsi juga terjadi di nukleus, kemudian tadi kita sudah belajar mRNA nanti kalau di eukariot akan dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma. Nah, di mana letaknya terjadinya transaksi itu adalah di ribosom. Dan pada proses transkripsi RNA itu sudah dibuat rRNA gitu ya yang nanti akan membentuk ribosom. Nah, ribosom ini penggambaran ribosom itu adalah pabrik gitu ya dari polipeptida. Jadi ingat bahwa yang dilakukan pada saat translasi adalah membuat polipeptida, belum protein. Ketika sudah terjadi polipeptida ini, saya berharap kalian sudah belajar juga gitu ya diberikan oleh Bu Ratna kalau saya nggak salah tentang protein ya. Itu akan di arrangement lagi sampai dengan dia ada pada struktur kuartenernya ya. Dan struktur kuartener itulah yang tampak seperti ini yang di kanan kita. Jadi ketika sudah dalam bentuk kuartenernya barulah polipeptida yang dihasilkan dari proses translasi itu akan dapat berfungsi entah secara fungsional atau sebagai struktur struktural ya. Oke, assembly-nya ini nanti akan dilakukan dengan sangat cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi kita sudah sempat singgung bahwa ya, penerjemahannya adalah dengan membaca membaca nukleotida. Bagaimana caranya membaca? Mereka membacanya tiga huruf yang kita sebut dengan kodon, ya. Tiga huruf inilah yang nanti kalian akan dapatkan di tabel asam amino itu, ya. Nah, ketika yang kita baca adalah kodon, gitu. Jadi apa yang nanti akan dibawa oleh transport RNA adalah antikodon.
Jadi komplement terhadap codon ini, ya. Apa yang dibawa kalau ini UGG artinya apa? Yang dibawa oleh tRNA nanti adalah ACC. Jadi sama seperti DNA strand template-nya lagi, ya. Begitu efisiensinya Tuhan menciptakan kita gitu, sehingga sebenarnya kalau dari sini saya belajar adalah kita harus selalu cek, cross check untuk setiap hal yang kita lakukan. Ini pun seperti itu. Jadi kalau misalkan ini mRNA-nya tidak komplement dengan DNA strand template-nya, artinya apa yang terjadi ketika proses polimerisasi sudah terjadi mutasi yang nggak sempat diperbaiki oleh proses transkripsi ini, gitu. Sehingga apa yang terjadi nanti bisa saja nanti proteinnya berubah. Tapi kita jarang dapatkan ada mutasi di RNA. Yang akan terjadi mutasinya adalah di DNA. Ya. DNA yang termutasi inilah yang nanti akan menghasilkan RNA yang berbeda dari DNA asalnya. Ya. Nah, dari kodon-kodon inilah kemudian ditranslasi menjadi protein yang dilakukan dengan cara menambahkan asam amino pada saat polimerisasi. Gitu. Ini ya. Oke, secara global mungkin sudah gampang. Jadi tadi sudah kita pelajari ada kodon. Kodon itu adalah triplet nukleotida pengkode asam amino. Kurangnya triplet nukleotida pengkode asam amino. Itu harus benar terbaca 3-3. Ya. Nah, Hubble fenomena merupakan pembentukan pasangan basa komplementer antara kodon dalam mRNA dengan antigen. Nah, uniknya lagi, gitu, bagaimana Tuhan mengkombinasi gitu 3 huruf itu adalah biasanya gitu ya. Huruf yang ketiga itu sangat banyak variasinya. Walaupun ada nukleotida cuma 4 ya, tapi variasinya itu sangat bisa luar biasa. Dan kemudian kalau kita kebayang gitu, 4 nukleotida itu bisa jadi kombinasi 20 asam amino itu, di antara ke-20 asam amino itu nanti akan ada urutan-urutan nukleotida yang menjadi kodon itu yang berbeda pada nukleotida ketiganya. Nanti coba kalian lihat tabel asam amino. Ya, jadi yang membedakannya hanya di nukleotida ketiga. Dan ini kalau terjadi mutasi biasanya karena asam aminonya nggak berubah gitu ya. Jadi proteinnya kan dibentuk seperti biasa. Hanya biasanya yang terjadi ketika nukleotida ketiga itu berubah adalah kekuatan ikatannya satu dengan asam amino yang satu dengan yang lainnya. Jadi di situs itu mungkin nanti ikatannya akan lebih lemah dibandingkan yang seharusnya atau justru bisa lebih kuat. Dan ini biasanya kita sebut sebagai silent mutation. Saya nggak tahu kalian belajarnya di mana tentang mutation ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kodon tersebut dibentuk dari 3 nukleotida. Jadi ini ada UUU gitu, UC, sama-sama fenilalamin gitu ya. Kemudian ada yang 4 gitu ya. Semua yang awalnya C, kemudian nukleotida keduanya U, belakangnya entah apa, itu sama-sama leusin. Gitu. Nah, yang spesifik di sini adalah AUG gitu. AUG kalau yang dia kodon ketiganya beda dari G itu AUA, AUC itu semuanya isoleusin. Nah, AUG ini spesial digunakan sebagai kodon start. Ini namanya metionin sendiri dan dia hanya satu-satunya ada. Tetapi nanti ketika kalian berjalan lebih ketika kalian belajar lebih dalam ternyata ada beberapa prokariot gitu yang tidak menggunakan AUG sebagai kodon start beberapa gennya. Tidak semua gen, tapi beberapa gennya tidak dimulai dengan AUG dan itu yang terjadi pada Mycobacterium tuberculosis sehingga mereka sangat mudah bermutasi kemudian menjadi resisten terhadap pengobatan. Ya. Nah, kemudian untuk kodon stop sendiri yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini untuk menandakan bahwa asam mRNA-nya berhenti untuk ditranslasi itu adalah ini UAA, UAG, UGA, ya. Dan kalau di manusia ini mungkin bisa dipakai ketiga-tiganya, tetapi kalau di mikroba mereka punya codon stop common usage gitu. Jadi namanya codon usage yang
spesifik dipakai pada masing-masing mikroba. Jadi mereka nggak pakai keseluruhan codon stop, jadi mungkin ada satu mikroba yang cuma pakai UAA aja gitu, ada yang pakai UAG aja, ada juga yang combine tapi jarang yang pakai ketiga-tiganya karena mereka perlu efisiensi kan gitu ya, karena whole genome mereka kecil. Sampai di sana, saya terlalu cepat, kalau terlalu cepat tolong potong saya, nggak apa-apa. Oke. Kalau diem saya anggap, ngantuk ya? Salah ya? Kalau diem saya anggap, paham ya? Oke. Ini, Auge is always the start codon, so all polypeptides begin with methionine when they are synthesized, gitu ya. Nah, ini contohnya untuk, reading frame gitu ya. Having a consistent start codon is necessary so that the reading frame is always the same. Apa sih yang dimaksud dengan reading frame? Ada yang, bisa bantu saya? Ini semester 3 udah pernah ketemu saya ya kan ya? Enggak, baru pertama ini ketemu saya kan ini. Ada yang, pernah dengar reading frame itu apa sih gitu? Nanti kalau kalian buka NCBI kan ada open reading frame. Ada ORF namanya. Ada yang tahu apa sih open reading frame? Reading frame aja deh. Having a consistent start codon is necessary so that the reading frame is always the same. Yuk. Ada yang pernah dengar apa sih reading frame gitu? Yuk, siapa aja boleh langsung open mic-nya. Supaya nggak tidur, habis makan biasanya ngantuk. Kok diem? Ada yang tahu nggak? Kira-kira reading frame itu bagian yang mana? Ayo, biar nggak saya aja yang ngomong. Ya, saya juga diam aja. Ayo, boleh terus di chat. Boleh open mic. Apa sih open reading frame yang kita maksud di sini? Pak diam semua, ini sebenarnya masih ada yang di sini nggak sih? Pertanyaan saya simpel aja, reading frame apa? Ya, silakan. Tapi maaf kalau salah Bu ya, tapi dari sumber yang saya baca Belajar. itu reading frame itu merupakan kerangka baca, di mana kerangka baca ini adalah cara untuk membagi urutan nukleida dalam molekul asam nukleat menjadi satu set triplet berurutan yang tidak tumpang tindih, di mana triplet ini adalah untuk menyamakan asam amino untuk menghentikan sinyal selama translasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Kamu baca atau kamu pakai kalimatmu sendiri? Niko. Kayak improvisasi aja sih Bu, baca tapi kayak Tapi kamu paham nggak maksudnya? Kurang paham sih Bu, cuman itu biar bisa jawab aja Bu. Bisa jawab aja. Oke, terima kasih Niko sudah berusaha. Yang lainnya ada nggak?
Saya perlu kalian paham loh, nggak sekedar ngapalin. Karena kalian adalah generasi multiple choice. Nanti kalau udah mulai ujian essay, udah deh mulai jawabannya ngalor ngidul. Yuk, kira-kira reading frame itu apa sih dalam konteks ini? Ya betul tadi kerangka baca, tapi kerangka baca yang seperti apa? Sehingga perlu adanya start codon yang sebagai perjanjian, iya, itu kesepakatan gitu ya, AUG itu metionin itu, dan berdasarkan hasil riset bahwa itu adalah codon stop, codon start, sehingga pembacaan berikutnya itu menjadi benar. Kira-kira kerangka baca itu seperti apa? Niko tadi udah jelaskan, kalian ngerti nggak yang dijelaskan teman? Yang mau bantu? Oke, ya, yang nggak ada yang jawab, saya ngapain jelasin? Saya nggak mau offline karena kondisi saya masih seperti ini, jadi saya khawatir menulari kalian semua. Ya, kerangka baca itu apa? Reading frame? Ayo, ini mau kuat-kuatan diem. Kalau kuat-kuatan diem, saya selesai aja kuliahnya udah. Udah, nggak ada yang mau jawab ya udah. Yuk, kita selesaiin aja kuliahnya hari ini ya. Terima kasih banyak hari ini. Izin menjawab, Ibu. Saya stop recordnya aja. Hmm? Saya izin mencoba menjawab. Oke. Di mana berdasarkan literatur yang saya dapatkan, reading frame itu merupakan urutan triplet dari nukleotida yang bisa dibaca itu sebagai kodon yang nantinya akan menentukan asam amino, di mana satu untaian DNA itu memiliki 3 frame pembacaan yang memungkinkan. Di mana ciri-ciri dari suatu reading frame itu ada kodon inisiasi, seperti yang dijelaskan tadi, ada start kodon, yaitu ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Selanjutnya juga ada kodon terminasi atau stop codon seperti pada video yang tadi ada TAA, TAG, dan TGA pada DNA atau UAA, UAG, dan UGA pada RNA. Mungkin Oke. sekian dari saya sampaikan Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Oke, yang lainnya nggak usah kuliah ya. Saya kick out ya. Kan nggak perlu ya ilmu dari saya. Kalian bisa baca sendiri.
Selamat siang Ibu, izin menjawab Bu. Pandangan saya menurut ORF atau Open Reading Frame itu Ibu. Saya Nirlisnya Pratiwi dengan NIM akhir 63. Jadi saya mendapat sebuah pustaka di mana Open Reading Frame itu merupakan di mana itu proses penerjemah dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, di mana hanya molekul mRNA saja yang ditranslasi, sedangkan tRNA dan tRNA itu tidak ditranslasi. Seperti itu Bu yang saya dapatkan. Terima kasih.